Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk kemudian bisa mengkaji lagi sirah nabawiyah dari pembahasan kita terakhir tentang embargo atau pemboikotan yang dilakukan oleh Quraisy kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Ya, ini pemboikotan yang tujuannya itu kepada Nabi. Tapi kemudian keluarga Nabi semuanya diboikot agar Nabi mau menghentikan. Nah, ada yang kemudian berefek dari pemboikotan ini. Ya, dua orang yang begitu Nabi cintai, ya, dua orang yang kemudian menjadi penyokong dakwahnya Nabi, ya, itu meninggal. Ya, ada yang kemudian mengatakan bahwa pemboikotan ini berefek kepada Khadijah dan berefek kepada Abu Thalib, ya, sehingga kemudian Abu Thalib yang dari kecil mengajarkan Nabi tentang bagaimana caranya berdagang, ya, sampai ke Syam ketemu pendeta Bahirah kemudian mengatakan bahwa ada khadbu minan nubuwah, ada tanda-tanda kenabian kepada diri ponakannya kan. Tapi Nabi itu kemudian dilindungi oleh Abu Thalib, maksudnya langsung dibawa kembali ke kota Makkah, ya. Jadi kita paham betul kenapa Nabi kita kemudian agak terpengaruh dengan meninggalnya dua orang ini yang memang melindungi dakwah atau menyokong dakwah beliau ketika di awal-awal fase dakwah. Ya, sebagaimana kita membahas tentang Khadijah, bahwa Khadijah ini seorang wanita yang sangat dicintai, ya. Ketika kemudian keduanya meninggal, maka ini dikatakan sebagai tahun kesedihan, ya, amul huzn, ya, tahun kesedihan bagi Nabi SAW, ya, karena memang Abu Thalib pamannya ini memberikan perlindungan kepada Nabi SAW, maka Bani Hashim ini tidak bisa memberikan perlindungan dengan porsi yang sama seperti yang diberikan oleh Abu Thalib, ya, sehingga ini membuat Nabi itu melakukan satu perjalanan ke kota Taif, ya, untuk kemudian menghibur hatinya yang sedang sedih, ya, menghibur hatinya yang ditinggal dua orang yang kemudian sangat beliau cintai, ya. Ketika wafatnya Khadijah dan Abu Thalib, ini perlawanan dari Quraisy itu semakin keras. Ya, mereka tuh seakan-akan dapat angin segar untuk mengganggu dakwahnya Nabi, sehingga Nabi itu pergi ke kota Taif untuk mencari ruang yang lebih luas bagi beliau untuk melaksanakan dakwah. Taif ini dia agak di pegunungan, 80 km dari kota Makkah. Seger kotanya, ya, Masya Allah, sungai, kemudian hijau, ya. Nanti orang kalau ke kota Taif itu nggak nyangka kalau kemudian dia masih berada di Jazirah Arab, ya, karena hijau dan indah di kota Taif ini. Nah, kemudian harapan Nabi itu di kota Taif ini beliau kemudian bisa diterima, ya, bisa diterima, ruang dakwahnya itu lebih ketimbang ketika beliau di Mekah. Tapi yang terjadi, keadaan ini adalah keadaan yang ternyata kontra dari apa yang beliau inginkan. Justru kontradiksi dari apa yang beliau inginkan, ya. Bisa kita bayangkan, ya, baru kemudian diembargo 3 tahun lamanya, ya, ditinggal paman dan istri yang sangat dicintai, berada pada puncak kelelahan di dalam dakwah, ya. Makanya kan Aisyah tuh sempat nanya kan, apa di dalam dakwah ini yang paling kemudian membuat Nabi kita ini sedih begitu, ya? Apakah perang Uhud? Ternyata tidak. Ya, ini di sini yang nanti kemudian Nabi SAW itu mengalami sesuatu yang lebih berat ketimbang perang Uhud, ya. Hal ata alaika yaumun kana ashadda alaika min yaumil Uhud, kata Aisyah.
apakah ada satu hari yang kemudian lebih berat bagimu dibanding perang Uhud? Ya, pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa saat beliau kemudian menawarkan Islam pada saat itu kepada orang lain yang kemudian mereka menolak. Nah, di Uhud ya, beliau itu justru mengalami penolakan yang sama kerasnya di Taif. Ya, justru di Taif ini perjalanan yang kemudian sangat luar biasa, bukan mendapat sambutan yang positif, ya, tapi mendapat sesuatu yang dikatakan ini bukan hanya penolakan, tapi kemudian pengingkaran, dan mereka itu membalas tawaran Nabi dengan mohon maaf, melempar pakai kotoran, ya, melempar pakai batu, ya, dan itu semua penduduk Taif yang kemudian dikatakan kuat itu dikumpulkan di gerbang kota Taif, ya. Untuk apa? Untuk memukuli Nabi pada saat itu, ya Allah. Artinya psikologis orang yang sedang sedih kemudian mendapat perlakuan seperti ini sangat luar biasa, ya. Jadi awal beliau ke Taif itu beliau menemui salah satu suku, ya, dari Bani Thaqif, ya. Bani Thaqif ini karena beliau menganggap bahwa karena dekatnya jarak antara Makkah dengan Taif, ya, sehingga kedekatan antara geografis ini bisa memberikan sedikit rasa kekerabatan antara Bani Thaqif, ya, suku yang dekat dengan Makkah ini, ya, masih ada hubungan kekerabatan, ya. Jadi dari ibu dari Hashim bin Abdul Manaf, ya. Jadi waktu beliau pergi itu beliau ditemani budaknya yaitu Zaid ibnu Harithah yang sudah pernah kita bahas dulu, ya. Zaid ibnu Harithah, ya. Sampai di sana ketemulah dengan pemuka dari Bani Taif, ya, yaitu Abdul Yalil, Mas'ud dan Hubaib. Nabi itu minta pertolongan dari mereka, ya. Tapi kemudian mereka justru bukan hanya menolak, ya. Kalau hanya sekedar penolakan sih, ya, mungkin biasa. Tapi ini penolakannya tuh dengan cara kasar, ya. Artinya menolak, mengingkari, justru mengkasari, begitu, seperti itu, ya. Ketika kemudian tidak dikabulkan, ya, Rasul tuh juga minta tolong jangan disiarkan kepada orang-orang Makkah tentang kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Taif, ya. Tapi lagi-lagi bukan hanya menolak, justru mereka menyebarkan kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum kafir Quraisy di kota Makkah, ya. Jadi ini kan luar biasa. Kalau sekedar kita meminta sesuatu kepada seseorang, kemudian dia menolak dengan cara yang baik, ini kan mungkin psikologis terhadap kekecewaan kita ini tidak begitu besar sebagaimana menolak kemudian melawan, ya. Nah, ini kan menolak. Nabi bilang tolong jangan bilang kepada kaum Quraisy Makkah, tapi mereka menyampaikan kemudian menghasut anak-anak kecil untuk melempari Nabi itu sampai kakinya berdarah. Masya Allah. Zaid ibnu Harithah itu sampai menjadi benteng, ya, maksudnya tuh begitu melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang ketika itu dilempari pakai batu sehingga kemudian anak-anak kecil lagi yang lemparin, ya kan, seakan-akan mereka itu ingin memberikan kehinaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melempari Nabi, tapi yang melempar itu anak kecil. Ini kan penghinaan, ya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akhirnya beristirahat, saking kemudian beliau itu luar biasa merasakan kesedihan yang begitu luar biasa. Beliau beristirahat di bawah kebun anggur, ya. Jadi ada kebun anggur yang dimiliki dua kakak beradik namanya Utbah dan Syaibah, ya. Jadi mereka juga merupakan sahabat karib Abu Jahal. Ya, Utbah dan Syaibah ini sahabat karib Abu Jahal, ya. Abu Jahal ini kan juga yang kemudian sangat keras pertentangannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi yang luar biasa adalah Nabi itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, ya, aku mengadukan kepadamu kelemahan dari kekuatanku pada saat itu, ya. Wa qillati hilati wa huwa wa hawani 'alan nasi ya arhamar rahimin. Ya, beliau menyampaikan kepada Allah, ya, betapa kemudian di mata manusia beliau itu pada saat itu berada pada puncak kelemahannya. Anta rabbul mustad'afin, engkau itu adalah Rabbnya orang-orang yang lemah, ya. Kemudian wa anta rabbi, engkau adalah Tuhanku, ila man takillani ila ba'idin yatajahammuni, ya, kata beliau, kepada siapa engkau menyerahkan diriku, ya. Jadi betul-betul doa yang Masya Allah, ya, puncak kelemahan beliau mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam riwayatnya ini, doanya ini luar biasa. Artinya beliau itu betul-betul mengadukan kondisi yang sangat berada pada puncak kelelahan, puncak kesedihan, ya. Itu diadukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi Utbah dan Syaibah ini mendengar doa tersebut, ya. Kemudian mereka akhirnya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seakan-akan meminta, tertarik dengan bunyi doa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga hasil dari dialog yang dilakukan Nabi dengan kedua lelaki ini, Utbah dan Syaibah ini, membuat mereka itu menjadi Muslim. Masya Allah, ya. Ini pertolongan yang kemudian Allah datangkan, ya. Termasuk diantaranya ketika beliau kelelahan, ya, beliau itu berada di Qarnul Tha'alib dan Qarnul Manazil. Ini Allah mengutus malaikat Jibril alaihi salam, ya, bersama penjaga dua gunung Akhsyabain, ya, untuk apa? Liyudbiqa 'alal ladzina zalamuk wa adzuk. Ini dua gunung tinggal engkau perintahkan ya Muhammad, diangkat, ditimpakan kepada Bani Thaqif yang kemudian menzolimi dirimu. Ya, namun ini diabaikan. Kalau zaman sekarang tawaran seperti ini jarang diabaikan. Ya, dilempari pakai kotoran, ya, dilempari pakai batu sampai kakinya berdarah, kemudian dicaci maki, dihina. Terus dapat tawaran malaikat Jibril, ya, ini ada dua buah gunung penjaga Akhsyabain, ya, maksudnya Allah memerintahkan, tinggal engkau perintahkan. Maka diangkat kemudian ditimpakan. Tapi justru Nabi SAW, beliau ini luar biasa, ya, wal afina anin nas. Sifat memaafkannya ini luar biasa. Khudhil afwa, ambil. Fiilnya amar kan? Khudhil afwa, rebut itu. Maka kemudian beliau selalu mengambil kemuliaan ini walaupun dizolimi, kemudian beliau ambil untuk memaafkan lebih dulu, bahkan mendoakan mereka semoga mereka jadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini kan luar biasa. Nabi jika berkaitan dengan dirinya, ya, beliau ini tidak susah payah untuk kemudian berhujah untuk membela dirinya kalau berkaitan dengan dirinya, ya. Tapi kalau berkaitan dengan agama Allah, baru kemudian beliau akan membela dengan pembelaan yang luar biasa. Ya, mungkin zaman sekarang kita bergeser, ya. Kalau yang terhina diri kita, wah, kita keras sekali pembelaan kita. Tapi jika kemudian agama kita yang terhina, mungkin kita diam saja, ya. Masya Allah. Jadi lagi-lagi dari sini, ya, psikologis seseorang sedang sedih, ya. Khadijah, ya, kita paham betul betapa cintanya Nabi kepada Khadijah, ya. Abu Thalib, ya, kita tahu betul beliau ini yang dari kecil kemudian merawat beliau, ya, melindungi beliau, ya. Ketika dua orang yang kemudian sangat dicintai ini wafat, ya, pergi untuk mencari ruang baru untuk berdakwah, untuk menghibur hatinya.
tapi tiba-tiba dilempar pakai batu, dilempar pakai kotoran sampai kakinya berdarah. Ya, dalam situasi keputusasaan seperti ini, itu dapat tawaran dari Allah untuk kemudian dua buah gunung diangkat dan dihempaskan kepada orang yang kemudian menzalimi. Tapi dalam situasi psikologis yang sedang tertekan seperti ini, justru yang muncul adalah memaafkan. Ya Allah. Ya, mungkin kalau kita nih secara psikologis berada dalam situasi seperti ini ya, lagi sedih-sedihnya, ya, kemudian difitnah, kemudian ditawarkan. Ya mungkin untuk menghilangkan, mungkin hiburan kita tuh adalah menerima hiburan kita kan. Ya ini bisa lah menghilangkan sedikit kesusahan. Ya sudah, angkat gunungnya, hempaskan kepada mereka. Ya, habis itu alhamdulillah mungkin kita. Tapi ini yang Nabi ajarkan ya. Balas dendam ini tidak menyelesaikan masalah. Ya. Artinya apa? Kenikmatan membalaskan dendam itu cuman sebentar. Tapi dia menyisakan luka di hati yang berkepanjangan. Ya. Tapi justru memaafkan ini awalnya itu mungkin agak sedikit panas memang ya. Tapi dia justru lebih menyisakan kesehatan bagi hati. Ya, dia menyisakan ketenangan tuh yang berkepanjangan, bahkan kebahagiaan bagi hati. Ya, kita belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kemudian pertolongan selanjutnya yaitu ketika Nabi berada di lembah Nakhlah, ya, di lembah Nakhlah ini dekat Makkah juga. Ya, beliau itu sempat tinggal di sana beberapa hari. Ya, beliau sempat tinggal di sana beberapa hari, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus sekelompok jin kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mendengarkan Al-Qur'an dan mengimani beliau. Ya, dalam surat Al-Ahqaf dan surat Jin itu Allah berfirman di situ, ya. Wa idza sarafna ilaika nafara minal jinni yastami'una al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Jadi ketika kami hadapkan segerombolan jin kepadamu mendengarkan Al-Qur'an, ya, maka mereka mengatakan diamlah untuk mendengarkanlah, wa ansitu. Maka memang dari sini kita tahu bahwa ketika Al-Qur'an itu diputarkan kemudian kita tidak menyimak, maka ini pelecehan terhadap Al-Qur'an. Ya. Maka ini bagi kita yang suka memutar Al-Quran saja tapi tidak menyimak. Kadang-kadang kan hanya diputar untuk sekedar ya, suara lantunan ya, yang dianggap nih menenangkan hati. Iya, tapi kalau nggak menyimak, ansitu. Kalau nggak disimak, ini termasuk pelecehan terhadap Al-Quran. Ya. Nah, makanya nanti ketika kita belajar tentang hukum-hukumnya mendengarkan Al-Quran, ketika di pasar atau di mana-mana, ketika hanya sekedar suara yang keluar, yang mendengar tidak menyimak. Ya. Nah, kita kembali lagi nih. Ini masalah jin yang kemudian mendengarkan Al-Quran. Ya, falamma qudiya walau ila qaumihim mudhirin. Ya, maka ketika pembacaan itu selesai, mereka kemudian memberi peringatan. Ya, memberi peringatan. Artinya apa? Ini untuk membangkitkan kembali rasa optimisme dan psikologis Nabi, ya, untuk kemudian beliau kembali berdakwah dengan tantangan apapun yang kemudian beliau terima. Ya, nah kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau kembali ke Makkah, beliau dapat perlindungan dari Al-Mut'im bin Adi. Ya, ini perlindungan yang kemudian membuat kafir Quraisy ini tidak leluasa mengganggu dakwah beliau. Ya, setelah Abu Talib, Khadijah, maka Allah kirimkan pertolongan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah memang dalam pemboikotan itu termasuk yang kita bahas di pertemuan lalu. Termasuk yang merusak surat perjanjian yang digantung di atas salah satu sudut Ka'bah itu dalam riwayat nih Mut'im bin Adi ini, ya, yang merusak karena tidak setuju dengan perjanjian tersebut. Ya, maka beliau juga termasuk yang
melindungi Nabi ketika kemudian berdakwah di kota Makkah. Maka perjalanan ke kota Taif ini termasuk salah satu perjalanan yang kemudian menggambarkan betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengalami sesuatu yang sangat kemudian membuat kita itu jadi tahu bahwasanya ya suatu saat memang dalam hidup itu kita akan mengalami hal-hal seperti ini. Kita akan mengalami ujian yang kemudian Nabi sudah pernah mengalami. Antum difitnah, Nabi fitnahnya lebih luar biasa. Atau kita pernah mengalami dalam hidup kita dilempari, ya Nabi pernah dilempari sampai kakinya berdarah. Kita pernah disebut tukang sihir, Nabi disebut tukang sihir. Ya, tukang sihir, tersihir semua ya. Artinya tuh semua hal itu pernah dilalui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian sikap kita itu adalah sikap yang kemudian harus Nabi itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sehingga kemudian Allah mengirimkan pertolongan ya. Bahkan ditawari tapi kemudian tolak ya. Nah, kemudian tentang Mut'im bin Adi ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika kemudian dikatakan ya, pada saat itu kan beliau diusir ya, beliau tuh termasuk pada saat itu bukan hanya beliau pergi Taif, tapi salah satu hal itu karena beliau terusir ya. Maka ketika mereka masuk lagi ke kota Makkah dengan Zaid ibnu Haritha ini bertanya, kenapa engkau masuk kota Makkah padahal kemudian Quraisy telah mengusirmu? Ya, Nabi mengatakan kepada Zaid, ya Allah memberikan jalan keluar kepada kita. Ya, kenapa? Karena untuk menolong agamanya dan memenangkan nabinya. Ya, pada saat itu. Maka Nabi ini meminta suaka dari Mut'im bin Adi ini, ya, dan dia bersedia untuk memberikan perlindungan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Nabi itu saking kemudian ingat tentang Mut'im bin Adi ya, itu ketika selesai perang Badar ya, itu kan ada permasalahan yang terkait dengan tawanan Badar ini ya. Nabi mengatakan lau kana al-Mut'im bin Adi hayyan ya thumma kallimni fi haula'i ya, kita artikan saja kalau Mut'im bin Adi ini masih hidup, kata Nabi, dia kemudian membicarakan tentang persoalan tawanan perang ini kepadaku ya, maka aku akan menyerahkan urusan ini kepadanya ya. Kenapa? Karena Nabi itu begitu teringat tentang suaka yang diberikan oleh Mut'im bin Adi ketika Nabi itu terusir dari kota Makkah ya. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu melakukan perjalanan ke kota Taif untuk kemudian menyampaikan dakwahnya setelah ditinggal oleh orang-orang yang begitu beliau cintai ya. Kemudian beliau betapa sabarnya beliau menghadapi pertentangan demi pertentangan yang beliau hadapi ya, mendapat perlakuan buruk tapi kemudian mendoakan mereka mendapatkan hidayah ya. Ini salah satu fragmen dari sirah nabawiyah yang seharusnya kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan ya. Walaupun membahasnya terasa ringan, tapi mengaplikasikannya saya rasa lebih berat dari 2 gunung yang ingin dihempaskan kepada Thaqif ya. Perasaan untuk memaafkan seperti yang Nabi lakukan, wal afina anin nas ya. Beliau tuh mengambil peluang memaafkan lebih dulu sebelum orang lain itu meminta maaf ya. Khudhil afwa, kata Allah dalam Al-Quran, ambil peluang memaafkan itu. Saking besarnya kita tuh fi'il amr ya, perintah untuk ambil dulu sebelum keambil sama orang lain ya. Maka berlomba-lombalah untuk meminta maaf lebih dulu. Masya Allah ya. Nah maka kemudian perjumpaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bangsa jin itu ini membuktikan bahwa jin ini juga mukallaf ya. Maksudnya mukallaf ini ya, ini mendapat pembebanan syariat, sehingga jin ada yang muslim ada yang kafir ya. Maka kemudian
Allah itu mengirimkan bangsa jin untuk kemudian mendengar dakwahnya Nabi. Ketika manusia tidak mau dengar, Allah kirimkan bangsa jin untuk kemudian mendengar dakwah dan Al-Qur'annya sehingga mereka masuk Islam. Dan ini menjadi penghibur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mendapat perlakuan yang buruk dari bangsa Taif. Ya, mereka nggak mau dengar. Allah kirimkan jinnya untuk kemudian mendengar dan mereka masuk Islam. Ya, jadi rihlah ini, perjalanan ke kota Taif ini, penderitaan beliau ini juga jadi pelajaran kepada kita semua manusia di atas muka bumi, ya, ataupun kepada para pendakwah, kepada orang-orang mubaligh, ya, siapapun yang menyampaikan kebenaran, ya, bahwasanya jika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kesempurnaan akhlaknya, dengan kesabaran yang luar biasa, dengan karakter yang sebelum menerima risalah kita sudah bahas Al-Amin, orang yang jujur, siddiq, orang yang begitu diakui tentang karakternya di tengah bangsa Arab. Itu saja kemudian dengan kesempurnaan itu menanggung derita, ya. Apalagi kemudian sekedar kita, ya, kita dengan segala keterbatasan, maka ini adalah jalan yang kemudian kita pasti akan mengalami itu, ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita di dalam dakwah kita jika kemudian kita bersabar, ya, dengan akhlak yang baik, ya. Seperti yang Nabi lakukan, ya. Ini luar biasa. Kisah Taif ini kisah yang kemudian sangat memberikan pelajaran yang kemudian perjalanan Nabi ini ternyata tidak mudah, teman-teman. Ya, ketika saya ke kota Taif itu, perjalanannya itu jadi dia gunungnya itu seperti gunung batu untuk menuju ke sana, ya. Nabi itu jalan kaki, yang berarti mereka tuh mendaki tuh, agak-agak naik tuh ke atas, ya, dalam kesedihan, kelelahan fisik yang begitu luar biasa. Ya, tapi kemudian bukan hanya penolakan yang diterima, pengingkaran, bahkan dilempari dan dizalimi sampai kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan dua orang yang Utbah dan Syaibah yang tadinya musyrik menjadi muslim. Allah kirimkan ketika beliau beristirahat di Bukit Nakhla, jin yang kemudian mendengarkan apa yang kemudian beliau sampaikan, yaitu Al-Quran. Maka ini sangat menggugah jiwa kita untuk bersabar di dalam hidup, ya. Apa yang kita hadapi semuanya sudah dilalui oleh Nabi, ya. Belajarlah dari Nabi bagaimana cara beliau kemudian melewati ini semua, ya. Dan perjalanan hidup beliau ini Masya Allah, dari kecil itu kemudian mendapat begitu tekanan-tekanan yang memang butuh jiwa yang besar untuk kemudian menghadapi hal-hal yang besar seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari kisah-kisah ini, ya, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang kemudian meniru apa yang kemudian menjadi sikap Nabi ketika berada pada puncak-puncak kelemahan beliau di dalam menghadapi ujian demi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.